Daun salam daun jati, yang jawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi salamnya, jawablah salam dengan semangat, karena salam itu adalah doa. Pak salam pergi ke Monas, yang jawab salam semoga utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah wassalatan wassalaman ala Hamdan syukralillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pertama-tama atau yang lebih utama, marilah sama-sama kita serahkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin. Allahumma amin. Tak lupa pula sholawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang telah berjuang bersama Rasulullah untuk mensyiarkan agama Islam hingga sampai kepada kita hari ini. Ke gunung sama mendaki, ke laut sama mendayung, untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ucapan terima kasih saya yang kami hormati tuan rumah, Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian yang telah memberi kesempatan saya untuk belajar berdiri di depan ini untuk menyampaikan pidato. Semoga menjadi hikmah untuk kita bersama. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak, Ibu yang telah hadir di acara Khitan Muhammad Ilham Zaki Hibban dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, khitan itu adalah syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sendirinya khitan itu sudah merupakan anjuran agama Islam. Dan dalam Al-Quran telah ditegaskan Nabi Muhammad SAW supaya mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim wa Musa. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Khitan yang sudah merupakan anjuran atau kewajiban orang Islam ini pasti mengandung hikmah dan manfaat. Ditinjau dari kebersihan, bahkan khitan itu adalah suatu perbuatan yang menuju kebersihan. Dan dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Dalam Al-Quran, seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadirin yang saya hormati, di antara hikmah khitan yang pertama, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, "Nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan berharap untung besar, tapi tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang, banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, rumah mau besar, mobil mau mewah, hidup mau terpandang, mau dihargai orang lain, tapi kerja keras tidak ada. Ini kan namanya takut menghadapi hidup. Melihat stres hidup terlalu tinggi, jadilah dia orang-orang yang mengundi-undi hidupnya seperti berjudi, meminta pada syaitan, dan lain sebagainya. Itu pun takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Hanya hayal saja yang tinggi, tapi kerja keras tidak ada. Nah, anak-anak muslimin sudah dilatih dari kecil untuk berani menghadapi hidup. Hidup itu adalah perjuangan, bukan berandai-andai, bukan bermalas-malasan, bukan hanya sekedar mimpi, tapi bangun dari mimpi untuk memperjuangkan mimpi. Jalannya menanjak menurun, banyak duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadi kita untuk berani menghadapi hidup. Hadirin yang saya hormati, semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang berani menghadapi hidup. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, khitan itu merupakan peletakan batu pertama, dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah orang tuanya berkata, "Nak, kamu di khitan sekarang supaya kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu sah, kamu bisa sholat.
peletakan batu pertamanya lewat kita. Pak, Bu, Mama Ilham, ayahnya Ilham, setelah dikhitan, lalu Bapak Ibu menganggap selesai. Ya sama saja seperti membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama, tidak dilanjutkan, tidak membangun yang lain, alang-alangnya bakal tumbuh. Jadi Bapak Ibu, setelah mengkhitan anak, ajarkanlah wudhu, ajarkanlah sholat, agar kami anak-anak menjadi hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada orang tua, memahami perjuangan orang tua dalam susah payahnya membesarkan kami. Semoga Ilham teman kami yang sebentar lagi dikhitan menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, memahami agama, dan begitu juga kepada kita semua. Amin. Allahumma. Mari teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyanyi nasyid sifat anak yang soleh. Mari kita mulai. Sifat anak yang soleh, mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya. Halus pribadinya, mencontohi Rasulullah, tingkah lakunya dijaga, akhlak dipelihara, segala amalan dijaga hanya karena yang esa. Hormat pada yang tua, kasih pada yang muda, sayang pada ibu, ayah, dan juga keluarga. Tiada cinta di hatinya, hanyalah cinta Allah. Ada rasa rindu hanyalah untuk Rasulullah. Kasih dan sayang hanyalah pada ibu ayah. Hormat menghormati sesama insan berbudi, guru dan teman-teman sentiasa dikasihi. Itulah di antara sifat anak-anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah khitan itu adalah dari sisi orang tua, menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada nggak orang tua yang nggak sayang pada anaknya? Pasti semua orang tua sayang pada anak. Jangankan anak dipotong mengalirkan darah, anak main layang-layang, pulang kakinya berdarah sedikit saja, orang tua sudah bingung. Kenapa nak? Kenapa sayang? Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mestinya sudah watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, maka begitulah kita laksanakan. Soal perasaan pribadi nomor belakang, yang penting kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama mengajarkan kita dari segi kesehatan, perintah kita ini kembali manfaatkan kepada kehidupan manusia.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segala besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi